Saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Dalam Advent yang keempat saya akan membagikan dua refleksi, dua poin. Anda boleh memilih mana yang Anda butuhkan atau yang paling mudah Anda cerna dalam refleksi Anda dalam minggu ini. Poin yang pertama, dalam kisah kelahiran Yesus menurut Injil Matius yang baru saja kita dengar, Yusuf memainkan peranan yang penting. Dia dikenal sebagai tukang kayu. Lalu Yusuf menjadi tokoh penting dalam kelahiran Yesus melalui apa? Penerimaannya terhadap Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus. Tentu Yusuf saat itu mengalami sebuah situasi yang namanya dilema yang hebat. Yang ternyata dilema ini berasal dari sumbernya dari logika manusiawinya. Kita punya logika berpikir. Mengalami dilema hebat yang sumbernya ternyata dari logika manusiawinya. Mudah saja baginya untuk lari dari Maria. Apalagi secara hukum tindakan itu tidak keliru. Nah ini paling penting nih. Kita kan sebagai manusia gampang kalau tidak menyalahi aturan bisa berkelak. Tambah lagi udah menyalahi aturan, kalau bisa berkelak lebih baik mengelak. Nah, sebetulnya tidak ada hukum atau tidak ada pelanggaran ketika Yusuf mau mengambil tindakan yang berbeda. Namun ternyata Yusuf mempunyai yang disebut mata batin yang tajam. Ia mendengarkan hati nuraninya dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu Yusuf pada akhirnya berani mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, dengan ini ia mau mengajarkan kepada kita tentang perlunya ketajaman mata batin agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan yang kita jalani. Ketajaman mata batin Yusuf bisa jadi merupakan buah dari kedalaman hidup dan imannya kepada Allah. Maka hubungan bersama Allah itu bukan hubungan yang cuma sekedar sosial. Hubungan kepada Allah bersama dengan Allah adalah hubungan yang personal. Maka Anda menemukan yang namanya buah-buah dari kedalaman itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, gemar ikut dan aktif dalam kegiatan gereja adalah hal yang baik. Tetapi belum membuat kita menjadi sepenuhnya sempurna. Aktivitas yang kita lakukan itu harus berasal dari hati yang memiliki spiritualitas. Artinya, saya mau menegaskan untuk semuanya, sebelum kita mengambil keputusan untuk bertindak, disposisi batin harus kita tata dulu lebih dahulu. Sehingga apa yang menjadi daya dorong yang mampu membawa kemurnian dalam beraktivitas. Jangan sampai kita jatuh dalam yang namanya aktivitas belaka. Kita hendak belajar dari Yusuf yang sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu mempunyai waktu hening. Dan ketajaman mata batin seringkali muncul dari intensitas pengolahan hidup rohani. Maka dari awal saya menegaskan tentang mari kita punya daya hidup, daya refleksi, daya reflektif yang mampu membedah setiap permasalahan hidup kita. Mari kita punya waktu hening setiap harinya untuk dapat melihat berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup dalam kacamata yang baik. Itu disebut dalam pengolahan rohani. Dan situlah orang mendapat kebijaksanaan dan kedewasaan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak hal dalam hidup kita dalam pelayanan. Anda bergerak dalam aktivitas-aktivitas, tetapi nyatanya masih banyak orang yang mengeluh, misa-misuh. Aduh capek, yang ini gak bekerja, berkorban untuk yang lain. Lalu yang terjadinya apa? Bukan rahmat yang terjadi, bukan berkat yang terjadi, tetapi malah kutukan yang terjadi dalam kehidupannya. Bisa jadi dalam seluruh proses kehidupan kita mempersiapkan Natal, ada banyak orang yang sungguh berjuang, berkorban. Tapi nyatanya ketika merayakan hari raya Natalnya, orang tidak bisa menemukan makna yang baik. Maka yang penting adalah ketajaman mata batin untuk mengolah sesuatu sehingga menemukan buah yang baik. Maka sekarang ini, mau tidak mau saya mengatakan bahwa banyak orang itu berlomba-lomba mengincar kesuksesan tanpa mau melihat sebuah proses.
Dunia itu mendorong kita untuk hidup secara instan. Tapi gereja tetap mengajak kita untuk mengutamakan yang namanya proses. Kedalaman hidup adalah proses, bukan sesuatu yang instan. Kualitas iman juga adalah proses, bukan sesuatu yang instan. Maka kalau kita memiliki spiritualitas hidup yang mendalam, pada akhirnya kita bisa seperti Yusuf yang dengan mantap mau mengatakan, aku mau menuruti kehendak Allah. Ia sungguh percaya akan Allah yang menyertai, dan penyertaan Allah menjadi sumber segala keputusan yang diambilnya. Poin pertama, semoga dipahami. Poin yang kedua, saya teringat dengan kata Latin yang mengatakan Sagrada Familia, yang artinya keluarga kudus. Maka bersama dengan bacaan hari ini, secara mudahnya kita diajak untuk belajar beriman dari Bapa Kudus, dari Bapa keluarga kudus, yaitu Santo Yusuf. Santo Yusuf yang menjadi suami dari Maria. Maka kalau kita mau otak-atik kata dari suami, itu kita bisa singkat suara yang mengayomi. Suami. Maka kalau Anda merasa suami, apakah Anda itu memperlihatkan suara yang mengayomi? Ia hadir sebagai sosok pribadi, mengayomi dan tidak menghakimi, karena hidupnya mempunyai pola hidup TTS, bukan teka-teki silang. T yang pertama, hidupnya adalah Yusuf itu punya sikap pola hidup tulus. Matius mencatat Yusuf sebagai seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan atau menjatuhkan nama orang lain. Ini penting. Tidak mau mencemarkan atau menjatuhkan nama orang lain. Ketulusannya, seperti kata pemazmur hari ini, membuat tangannya itu bersih dan hatinya murni, sehingga ia layak naik ke gunung Tuhan. Dalam bahasa Latin, sikap murni itu kerap berarti intensio pura, tulus bacanya, bukan intensio pura-pura, penuh akal bulus. Itu yang pertama polanya, tulus. Pola yang kedua, T-nya adalah terbuka. Hati Yusuf adalah hati yang insani, sangat manusiawi, insani. Sehingga wajarlah kalau pada awalnya ia itu bingung dan linglung. Ia kacau dan galau ketika Maria yang sungguh dicintainya ternyata hamil bukan olehnya. Sesuatu yang pada awalnya tidak mudah dipahami olehnya karena benar-benar misteri ilahi, tetapi hati Yusuf tetap terbuka akan sapaan-sapaan ilahi. Dan hal ini tampak ketika malaikat Tuhan datang dalam mimpinya. Ia pun 100% menjadi orang yang taat. Keterbukaannya membuatnya bisa menjadi orang yang bersabar saat tertekan, tersenyum saat hatinya menangis, diam saat dihina dan terhina, dan mempesona karena memaafkan serta mengasihi tanpa pamrih. Keterbukaannya bertambah kuat dalam doa dan pengharapan imannya. Itu pola yang kedua, terbuka. Saya ulangi, hal ini tampak dalam mimpinya sehingga ia menjadi orang yang 100% taat. Keterbukaannya membuat dirinya bisa bersabar saat tertekan, bisa membuat dirinya tersenyum saat hatinya menangis, bisa membuat dirinya diam saat terhina dan dihina, dan bisa membuat dirinya mempesona karena memaafkan serta mengasihi tanpa pamrih. Itu pola yang kedua, terbuka. Dan pola yang ketiga, S-nya adalah sederhana. Dalam bahasa Latin, sederhana itu bisa berarti simplicitas, simple. Dengan simpelnya, Yusuf tidak hanya selalu berdoa, tapi juga berkarya. Ini penting. Tidak hanya selalu berdoa, tapi juga berkarya. Ia bekerja sebagai tukang kayu, bukan sebagai raja seperti Herodes, bukan sebagai orang kaya seperti Zakius, atau sebagai orang pintar seperti Nikodemus. Figurnya itu mau melukiskan yang disebut dalam banyak iklan talk less do more. Ia hadir tidak dengan banyak kata, tapi dengan kasih nyata. Karena jelaslah Tuhan sendiri juga hadir
di tengah kesederhanaan dan mencintai orang sederhana yang nyata. 2 poin ini yang saya mau sampaikan kepada Anda semua dalam refleksi Minggu Advent yang keempat. Yang pertama, refleksinya, mari kita punyai ketajaman mata batin. Agar apa? Agar mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan ini. Caranya bagaimana? Olah hidup rohani Anda, punya daya refleksi, daya hening setiap harinya untuk berbicara secara personal dengan Allah. Orang macam ini nggak mungkin sombong, nggak mungkin. Karena dia sadar bahwa seluruh hidupnya itu menjadi sebuah anugerah gratis dari Tuhan, gracia. Yang tidak cuma sekedar bahwa aku memakai nama baik keluargaku, aku memakai nama baik orang tuaku yang sudah lebih dahulu sukses. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tawarannya menjadi suami, suara yang mengayomi, yang hadir untuk mengayomi, bukan menghakimi. Nyata-nyatanya seringkali kita menghakimi, bukan mengayomi. Dengan 3 pola hidupnya. Yang pertama, T-nya tulus. Yang kedua, terbuka. Yang tiga, udah paham, udah mengerti, jalankan.